belt feeder adalah alat yang digunakan untuk mengatur laju atau kecepatan pengeluaran material secara terkendali, biasanya dari hopper, silo, atau tempat penyimpanan material lainnya dengan cara menggerakkan material tersebut di atas sabuk atau belt yang berputar. Adapun fungsi dari belt feeder, yaitu belt feeder dapat mengontrol laju aliran material dari satu titik ke titik lain dengan cara mengatur kecepatan sabuk. Hal ini untuk memastikan proses berjalan dengan stabil dan efisien, serta sesuai dengan kapasitas alat atau proses selanjutnya. Selain itu, belt feeder juga dapat mengatur jumlah material yang keluar dari hopper, sehingga jumlah bahan yang diumpankan ke proses berikutnya dapat dikontrol dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis throttle differ dari belt feeder. Yang pertama itu adalah flat belt feeder. Yang kedua itu ada inflated belt feeder. Yang ketiga itu ada soft belt feeder. Selanjutnya yang kelima itu ada magnetic neck feeder. Yang keenam itu ada wellness belt feeder. Dan yang ketujuh itu ialah vacuum belt feeder. Dan untuk yang terakhir itu ada modular belt feeder. Adapun komponen dari belt feeder, yang pertama terdapat sabuk, yang kedua ada motor dan drive system, kemudian yang ketiga ada hopper atau storage bin, kemudian yang keempat ada roller dan pulley, kemudian yang kelima ada pengukur berat. Adapun prinsip kerja dari belt feeder yang pertama yaitu penampungan material. Pertama-tama material ditaruh di dalam semua hopper atau silo yang terletak di atas belt feeder. Yang kedua itu lalu diarahkan ke sabuk atau beltnya. Nah, belt ini bergerak di atas roller yang dipasang pada rangka belt feeder. Nah, yang ketiga itu adalah masuk ke dalam motor penggerak, yang mana motor tersebut terhubung ke roller yang akan menggerakkan belt sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Yang kelima yaitu pengontrolan dan monitoring. Nah, dengan adanya pengontrolan ini, belt feeder sudah memastikan material keluar secara akurat. Selanjutnya adapun karakteristik umum dari belt feeder yang pertama, belt feeder dilengkapi dengan pengontrol kecepatan hingga aliran material dapat disesuaikan dengan background proses. Yang kedua, belt feeder didesain dengan berbentuk sabuk yang kuat. Kemudian belt feeder memiliki kemampuan untuk menangani beragam material. Dan yang terakhir, belt feeder itu memiliki daya tahan terhadap beban berat dan kondisi lingkungan yang keras seperti debu dan korosif. Oke, ini beberapa dari keunggulan dari belt feeder. Yang pertama itu pengaturan yang presisi, yang mana belt feeder memungkinkan kontrol yang presisi atau atas laju aliran bahan, di mana hal ini sangat penting dalam proses industri yang membutuhkan ketelitian. Yang kedua itu ada operasi yang stabil dan efisien. Dengan pengaturan kecepatan yang tepat, belt feeder dapat memberikan aliran material yang stabil sehingga mengurangi risiko kemacetan. Yang terakhir itu fleksibilitas material, yang mana belt feeder bisa digunakan sebagai jenis material mulai dari serbuk, butiran, hingga material dengan ukuran partikel yang lebih besar. Penggunaan belt feeder dalam industri kimia memiliki beragam aplikasi. Yang pertama, belt feeder digunakan untuk mengontrol laju pengeluaran bahan baku kimia yang dimasukkan ke dalam proses. Kemudian dalam proses pencampuran, belt feeder dapat mengatur aliran beberapa bahan kimia yang secara terpisah, kemudian menyatukannya dengan proporsi yang diinginkan. Kemudian dalam beberapa proses reaksi kimia, belt feeder digunakan untuk mengumpankan bahan reaktif dengan laju yang konstan ke dalam reaktor. Kemudian pengaplikasian terakhir pada belt feeder yaitu penyimpanan dan transfer material. Penjelasan yang pertama, kita menghitung volume material per jam dengan rumus kapasitas per berat jenis material sama dengan
200 ton per jam dibagi 1,5 ton per meter pangkat 3 didapatkan hasil 133,33 meter pangkat 3 per jam. Yang kedua itu kita mencari daya motor yang dibutuhkan dengan rumus P sama dengan F dikali V, di mana F itu gaya dorong yang diperlukan, sedangkan V adalah kecepatan belt yang sudah diketahui di soal 1,2 meter per second. Nah, untuk gaya dorongnya sendiri itu diperlukan 500 Newton, maka dari rumus tadi itu 500 Newton dikali 1,2 meter per second didapatkan hasil 600 watt, dan kita konversikan lagi menjadi 0,6 kilowatt. Jadi, dapat disimpulkan belt feeder itu merupakan alat yang digunakan dalam sistem konveyor untuk mengatur dan mengendalikan aliran material secara kontinu dan terkontrol dari satu titik ke titik lainnya. Biasanya itu dari hopper atau silo ke area pengolahan atau konveyor utama. Nah, belt feeder ini terdiri dari sabuk yang bergerak di atas rangkaian puli, di mana kecepatan dan kapasitas aliran material dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Alat ini banyak digunakan dalam industri pertambangan, pengolahan mineral, dan manufaktur karena kemampuannya dalam mengangkut material dalam jumlah yang besar secara konsisten dan dapat diatur.